GSBPM adalah suatu matriks yang menjelaskan tahapan proses kegiatan yang seharusnya dilakukan suatu lembaga statistik atau NSO ketika menyelenggarakan suatu kegiatan statistik. BPS melaksanakan GSBPM yang terdiri dari 6 tahapan, yakni penentuan kebutuhan, perencanaan, pembangunan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan ditutup dengan evaluasi. Pada video ini akan dijelaskan mengenai salah satu tahapan dari GSBPM, yakni tahapan analisis yang dilaksanakan setelah tahapan pengolahan. Pada tahapan analisis, output statistik diperiksa secara rinci oleh peneliti atau lembaga penyedia data statistik sehingga sesuai dengan tujuan dan siap untuk disebarluaskan kepada target konsumen. Tahapan analisis dibagi menjadi 5 subproses, yakni persiapan draft output, validasi output, interpretasi dan menjelaskan output, penerapan pengendalian keterbukaan, serta finalisasi output. Subproses dari tahapan analisis yang pertama adalah persiapan draft output. Draft output sendiri adalah output yang dihasilkan dari proses pengolahan. Agar proses analisis berjalan dengan lancar, maka perlu disiapkan draft-draft output yang dibutuhkan. Misal, jika estimasi dilakukan dengan menggunakan suatu model, maka draft output yang perlu dipersiapkan adalah asumsi model dan errornya, hasil estimasinya, data pembandingnya, serta indikator-indikator yang digunakan untuk analisis, seperti indikator untuk uji autokorelasi, skewness, ptosis, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya yaitu validasi output. Pada subproses ini dilakukan validasi kualitas output sesuai dengan kerangka kualitas umum dan harapan. Kegiatan validasi output dapat mencakup yang pertama yaitu memeriksa apakah cakupan populasi dan tingkat respon sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, membandingkan data yang ada dengan siklus sebelumnya jika memang bisa dibandingkan. Yang ketiga, memeriksa apakah metadata terkait dan paradata tersedia dan sesuai dengan harapan. Yang keempat, membandingkan dengan data relevan lainnya baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Yang kelima, menyelidiki inkonsistensi yang ada dalam data. Yang keenam, melakukan pengeditan makro terhadap data jika memang diperlukan. Dan yang ketujuh, memvalidasi data tersebut berdasarkan ekspektasi dan pengetahuan tentang bidang statistik yang bersangkutan. Berikutnya yaitu interpret and expand outputs. Pada subproses ini dipelajari lebih mendalam tentang output yang diperoleh. Pemahaman yang lebih mendalam diperlukan untuk menafsirkan dan menjelaskan output dengan menggunakan analisis statistik yang telah direncanakan pada tahap perancangan. Pemahaman dimaksud mencakup dasar-dasar ilmu analisis statistik serta terkait konsep indikator dan bidang keilmuan yang terkait dengan subjek statistik. Selain itu, kegiatan ini juga memastikan bahwa interpretasi output telah menjawab tujuan penelitian. Tahapan selanjutnya adalah penerapan disclosure control. Disclosure control adalah teknik yang digunakan dalam proses statistik untuk menilai dan menurunkan risiko seseorang atau organisasi teridentifikasi dari hasil analisis data survei atau dalam rilis mikrodata. Mikrodata adalah sekumpulan data yang memberikan informasi tentang sekumpulan variabel untuk setiap responden. Hal ini menjadikan mikrodata adalah data yang sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, sebagian besar data yang dikumpulkan oleh lembaga statistik tidak dapat dipublikasikan secara langsung karena masalah privasi dan kerahasiaan. Penggunaan disclosure control berguna untuk mengubah data sehingga data dapat dipublikasikan atau dirilis tanpa mengungkapkan informasi rahasia yang dikandungnya, dan secara bersamaan membatasi kejadian kehilangan informasi dikarenakan anonimisasi data. Finalize output. Subproses ini memastikan statistik dan informasi terkait sesuai dengan tujuan dan mencapai tingkat kualitas yang disyaratkan dan dengan demikian siap untuk digunakan. Tahapan kegiatannya antara lain: 1. Menyelesaikan pemeriksaan konsistensi. 2. Menentukan tingkat pelepasan dan menerapkan peringatan. 3. Menyusun informasi pendukung, termasuk interpretasi, komentar, catatan teknis, pengarahan, tindakan ketidakpastian, dan metadata lain yang diperlukan. 4. Membuat dokumen internal pendukung. 5. Melakukan diskusi para rilis dengan pakar internal yang sesuai. 6. Menerjemahkan keluaran statistik di negara-negara dengan penyebaran multibahasa.
7. Menyetujui konten statistik untuk dirilis.